Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Info Pendidikan bersama Pakar Jono. Kali ini saya akan berbagi dengan para pengawas bagaimana kita mengimplementasikan melaksanakan tugas pengawasan yang baru sesuai dengan Perjanjian 4831. Nah, di akhir dari pertemuan dari video ini nanti akan saya jelaskan dan akan saya memberikan sebuah aplikasi yang mungkin bisa membantu teman-teman dalam melakukan refleksi. Karena itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe, like, komen, dan share. Karena ini nanti akan saya lanjutkan mulai dari detail dari pertama sampai di akhirnya. Tugas pengawas yang baru akan saya sampaikan melalui video dalam channel ini. Bapak Ibu sekalian, dalam tugas pengawasan sesuai dengan Perjanjian 4831, tugas pengawas itu adalah sebagai pendamping tugasnya. Nah, di dalam pendamping itu ada siklus ya, siklus pendampingan itu ada 4. Di antaranya yang pertama adalah menyusun perencanaan pendampingan satuan pendidikan. Jadi kita sebagai pengawas harus menyusun perencanaan. Kemudian yang kedua, kita melakukan pendampingan terhadap sekolah dalam menyusun perencanaannya. Disinilah nanti perbedaan antara sekolah satu dengan sekolah yang lain. Kemudian yang ketiga adalah mendampingi atau pendampingan terhadap pelaksanaan program masing-masing sekolah. Nah, dan yang keempat kita adalah membuat pelaporan. 4 hal ini yang harus dilakukan. Nah, yang akan saya sampaikan itu adalah tugas yang pertama, yaitu menyusun perencanaan pendampingan pengawas sekolah. Bapak Ibu sekalian, untuk menyusun perencanaan pendampingan kepala sekolah ada 4 langkah yang harus diketahui ya. Yang pertama adalah kita memastikan komitmen perubahan ya, harus memastikan komitmen perubahan. Nah, inilah yang saya buatkan aplikasi untuk merefleksi sehingga kita tahu sekolah ini sebenarnya seperti apa. Nah, nanti ada aplikasinya. Nanti ya silakan di-download masing-masing ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menentukan strategi. Jadi nggak bisa kita asalan, nggak bisa. Karena strategi itu akan muncul berdasarkan hasil komitmen perubahan itu seperti apa ya, nanti akan muncul strateginya. Kemudian setelah itu teman-teman setelah tahu strateginya apa, kita akan melakukan mencari metode yang tepat di sekolah itu apa pendampingannya menggunakan apa, karena kita tahu metode pendampingan ada 5, ada coaching, ada mentoring, ada consulting, kemudian ada facilitating ya kan, ada training. Nah, disinilah yang menjadi penting, nanti kita menggunakan yang mana, nggak asalan begitu ya, seperti itu. Ini juga berdasarkan dari kita data dari komitmen perubahan itu ya, dari sekolah masing-masing tentunya berbeda-beda. Dan yang terakhir kita membuat, setelah kita mempunyai data dari semua sekolah, baru kita membuat dokumen perencanaannya seperti apa. Itu yang harus dilakukan oleh pengawas. Nah, sekarang saya akan fokus pada menentukan komitmen perubahan. Nah, teman-teman sekalian, dalam menentukan komitmen perubahan, kita harus melakukan wawancara, melalui wawancara kita untuk diskusi mendalam lah dengan kepala sekolah, supaya kita tahu ada 2 hal pokok yang harus diketahui oleh pengawas ya dari masing-masing sekolah. Yang pertama adalah tingkat kesadaran untuk merefleksi diri bagi kepala sekolah. Itu tingkat kesadarannya seperti apa, dan ini ada indikatornya. Nanti bisa kita gunakan aplikasinya. Dan yang kedua adalah tingkat kapasitas memimpin perubahan. Ya, itu yang akan kita gali. 2 hal ini menjadi pokok penentu kita langkah selanjutnya apa. Kita nggak tahu ini nggak bisa. Ya, kita nggak bisa, harus tahu dua-duanya ini. Ya. Nah, di sini ada hal yang penting perlu dipahami oleh teman-teman ya. Jadi dalam mengidentifikasi tingkat kesadaran kepala sekolah dalam melakukan refleksi, itu ada pertanyaan pemantik. Di situ contohnya di sini, apa kelemahan dan kekuatan satuan pendidikan. Kemudian yang kedua, bagaimana Anda mengantisipasi kelemahan dan kekuatan tersebut. Nah, teman-teman, ini adalah pertanyaan pemantik yang tidak mungkin dijawab begitu saja langsung kita tidak dapat data. Tentunya ada namanya follow up question. Kita harus bertanya terus sampai mendalam sehingga kita tahu sebenarnya kepala sekolah itu kita ketahui apakah dia mengakui kelemahannya apa tidak. Ya, itu yang pertama. Kemudian
mengetahui atau menunjukkan keinginan mengoptimalkan satuan pendidikan apa tidak. Ya, karena kalau memang nggak punya semangat kan nggak akan kelihatan di situ. Nah itu kalau terjadinya seperti itu namanya berkembang. Tapi kalau misalkan dia kepala sekolah itu mengakui kelemahan-kelemahan dirinya ada diketahui dan disadari dari kelemahan-kelemahan itu, dan kemudian mengetahui dan menunjukkan keinginan mengoptimalkan, tahu dia bagaimana yang akan dilakukannya, seperti apa keinginannya, seperti apa, itu namanya berdaya. Itu baru satu. Jadi satu ini ada hal yang perlu diketahui, bagaimana apakah dia menyadari tentang kelemahan dan upaya optimalnya itu ada apa tidak. Itu harus diketahui. Caranya melalui diskusi atau wawancara secara mendalam. Contoh pertanyaan pemantiknya sudah ada, tapi itu baru pemantiknya. Tentunya perlu ada namanya follow up question. Teman-teman, yang kedua adalah di situ ada untuk tingkat kapasitas memimpin perubahan. Di sini juga ada dua pertanyaan pemantik. Yang pertama, bagaimana Anda menyusun program kerja dan anggaran satuan pendidikan? Apakah sudah berbasis data atau tidak? Itu yang paling utama. Maka pertanyaan ini nanti kita lihat, pertanyakan sudah menggunakan raport. Ini adalah follow up question-nya. Kemudian, apa perbedaan program atau kegiatan satuan pendidikan tahun lalu dengan sekarang? Minimal 3 tahun kita gali. Ada nggak perbedaan programnya? Ada nggak yang dilakukan? Ada perubahan apa tidak? Apakah punya program tapi efektif apa tidak? Itu perlu pertanyaan atau follow up question. Nah, saya ada aplikasi yang untuk membantu, tapi itu hanya memberikan kesimpulan. Tapi pertanyaan-pertanyaan dibutuhkan kemampuan seorang pengawas. Perlu pertanyaan pemantik, kemudian di follow up dengan follow up question, sehingga kita bisa mendalam. Setelah kita tahu apakah kalau untuk komitmen itu ada dua, yaitu berkembang dan berdaya. Tapi kalau untuk kapasitas memimpin perubahan itu ada 3, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Karena ini akan menjadi penentu hasil ini, apakah strateginya menggunakan strategi apa. Di sana sudah ada tabel, tapi akan kita bahas pada video berikutnya. Nah, bagi teman-teman yang membutuhkan aplikasi ini untuk melakukan refleksi, ya, panduan refleksi ini, Bapak Ibu bisa lihat di di link yang ada di deskripsi, yaitu di bawah judul ada deskripsi, nanti di bawahnya ada link untuk downloadnya. Mudah-mudahan manfaat dan barokah tentunya, dan sekali lagi yang belum subscribe silahkan klik subscribe, like, komen, dan share. Mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.